Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca merebaknya COVID-19 ya, yang kemudian berdampak pada menyebarnya virus corona di beberapa belahan dunia, muncul banyak perdebatan dan perbincangan, salah satu diantaranya terkait dengan imunitas tubuh manusia. Jadi imunitas tubuh manusia itu punya peran yang sangat signifikan terhadap daya tolak dari virus yang akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu riset sudah membuktikan ya. Pemikiran para ahli sudah mengambil sebuah kesimpulan ketika imunitas tubuh kita terjaga, maka resistensi dari penolakan dari virus yang akan masuk ke tubuh kita semakin besar. Artinya cukup aman kan gitu ya. Pertanyaannya adalah dari mana sebenarnya imunitas tubuh manusia itu bisa terbentuk ya? Secara rasional tentu kita akan mengatakan bahwa imunitas yang terjadi pada fisik kita ya salah satunya kalau kita berpikir kesehatan tentu karena asupan makanan yang bergizi, pola hidup sehat ya, kemudian kesehatan yang dijaga dan seterusnya, aspek-aspek rasional kita lakukan. Dan itu kemudian berdampak pada peningkatan kualitas imunitas. Tapi ternyata ada satu hal menarik bahwa riset-riset belakangan ini juga membuktikan bahwa imunitas tubuh manusia itu juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas mental manusia. Ya. Jadi walaupun mungkin asupan makanannya cukup sehat, pola hidupnya sehat, kemudian juga cara-cara hidupnya mencegah penyakit juga ikhtiarnya bagus, tapi kalau stabilitas mentalnya tidak terjaga dengan baik, maka imunitas pun akan menurun. Maka di situ dapat diambil satu kesimpulan bahwa stabilitas mental manusia berpengaruh atau berkorelasi positif terhadap peningkatan imunitas tubuh manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam teori keagamaan yang salah satu disiplin keilmuan itu tentang ilmu tasawuf, atau secara lebih spesifik kita sebut sebagai pendekatan sufistik. Jadi ternyata ini sudah banyak riset dilakukan berdasarkan beberapa statement keagamaan baik dari Rasul maupun para ulama ya, bahwa ternyata pola hidup yang cenderung sangat sufistik ya, sangat tasawuf, yang memelihara stabilitas mental dan batin itu punya pengaruh yang sangat positif bagi peningkatan kualitas imunitas tubuh manusia. Jadi artinya di samping kita berikhtiar secara rasional dengan pola hidup sehat dan seterusnya yang tadi saya gambarkan, juga jangan lupa bahwa kita juga punya tugas khusus bagaimana membangun stabilitas mental. Contoh misalnya, dalam tradisi pemikiran tasawuf Islam, ya, sufistik Islam itu ada dikenal dengan misalnya ikhlas, qanaah. Qanaah itu suasana kebatinan seseorang manusia yang menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa adanya, itu qanaah. Diperkuat lagi dengan pola hidup dan batin ikhlas. Ikhlas lebih hebat lagi ketika suasana batin itu ikhlas dan menerima, maka kesehatan mental akan terjaga dan kemudian imunitas pun berdampak pada imunitas pun akan menaik. Artinya apa? Pola-pola sufistik yang diajarkan oleh agama sekian tahun yang lalu sejak zaman Rasulullah ternyata juga punya dampak yang sangat positif bagi peningkatan kualitas imunitas. Contoh lain misalnya tentang pengendalian emosi ya. Itulah Rasul mengatakan la taghdab, sampai 3 kali Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kalau bahasa kitanya, kendalikan emosimu, kendalikan amarahmu, kendalikan emosimu. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Nabi tahu betul ternyata bahwa pengendalian emosi itu punya peran yang sangat signifikan bagi peningkatan kualitas imunitas. Jadi sekali lagi, walaupun mungkin asupan makanannya sehat, ya, pola hidup sehatnya dijalankan dengan baik, ya, kemudian juga ya secara rasional kita lakukan, tetapi kalau pengendalian emosinya tidak terjaga dengan rapih dan baik, itu justru akan berdampak pada penurunan kualitas imunitas. Maka diajarkan dalam ilmu tasawuf itu kita perlu sabar, ya. Jadi menjaga emosi, bersyukur, bersabar, ya, kemudian menerima apa adanya, rendah hati, ya, mudah memaafkan, itu pola-pola kalau dalam bahasa agama disebut dengan akhlakul karimah, ya.
Akhlakul karimah itu mentalitas terpuji, ya, perilaku-perilaku terpuji yang dilakukan oleh batin kita, menyehatkan batin kita. Ketika batin kita sudah sehat, maka imunitas pun akan tumbuh. Ini saya kira sudah banyak ya riset-riset secara ilmiah bahwa ternyata penyakit-penyakit yang tumbuh dalam tubuh manusia tidak semuanya disebabkan oleh faktor-faktor fisik dan makanan, tapi juga disebabkan oleh kualitas dan stabilitas mental dan batin seseorang. Ya. Oleh karena itu saya punya satu asumsi ya, di tengah suasana corona yang sangat luar biasa ini ya, tentu sekarang kita mencoba untuk meningkatkan kualitas imunitas, karena virus corona akan tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia ketika imunitas tubuh manusia itu terjaga. Dan salah satu di antara terapi untuk meningkatkan kualitas imunitas adalah membangun karakter batin kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih sabar, ya, lebih bersyukur, lebih memaafkan orang. Kalau suasana-suasana itu dibangun dalam batin kita, maka insya Allah ya akan berdampak pada peningkatan kualitas imunitas tubuh kita. Dan momentum menjelang bulan suci Ramadan ini, saya kira pola-pola spiritualitas ya, di samping tentu pola-pola rasional kita lakukan, juga pendekatan-pendekatan dengan menggunakan spiritualitas, membangun akhlak yang baik, membersihkan hati, membersihkan pikiran, menjernihkan batin, adalah pola yang juga sangat efektif untuk meningkatkan kualitas imunitas kita. Sehingga dengan imunitas yang baik, insya Allah virus corona tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan sharing sederhana ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.